Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan poin-poin penting pembahasan kita pada hari ini mengenai filsafat Tolotang. Masyarakat Tolotang adalah sekelompok penduduk di daerah Kelurahan Amparita, Kecamatan Telu, Limpoe. Asal-usul orang Tolotang berasal dari Kabupaten Wajo yang mengungsi dari daerah asalnya pada awal abad ke-17 tahun 1666 karena menolak diislamkan oleh Raja Wajo Arung Matoa atau Sangkurupeta Mulajaji Sultan Abdurrahman. Sedangkan penamaan Tolotang karena kelompok masyarakat ini menetap di sebelah selatan kota Pangkajene, kota Kabupaten Sidenreng, Repang. Dalam bahasa Bugis, arah selatan disebut dengan istilah Lotang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pemikiran-pemikiran Tolotang serta yang dipercaya. Sejarah munculnya masyarakat Towani Tolotang. Istilah Towani Tolotang terdiri atas kata Towani dan Tolotang. Towani berasal dari kata Tau yang berarti orang, dan Wani adalah nama sebuah desa, sehingga Towani berarti orang dari desa Wani. Tolotang berasal dari kata Tau yang berarti orang dan Lotang yang berarti selatan. Secara bahasa, Tolotang diartikan orang selatan. Namun secara istilah, penamaan Towani Tolotang adalah sebutan bagi orang yang tinggal di sebelah selatan Pasar Amparita. Hal tersebut untuk membedakan Tolotang Benteng yang tinggal di sebelah selatan Benteng. Penganut kepercayaan Tolotang. Masyarakat Tolotang berpengaruh kuat terhadap penganut-penganutnya. Kelompok komunitas Tolotang dipimpin oleh seorang Uwata dan Uwa-Uwa, yang dimana pemimpin merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam kelompok komunitasnya. Komunitas Tolotang mempunyai kitab, yaitu Apau Ngena Tolotang, yang menjelaskan asal-usul dan inti ajaran kepercayaan Tolotang. Kitab ini berisi pesan yang ditulis secara langsung di Lontara. Namun sayangnya kitab ini telah musnah akibat kebakaran. Ajaran Tolotang bertumpu pada 5 keyakinan, yaitu yang pertama, percaya adanya Dewata Seuwae, yaitu keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia, atau karena mungkin nenek moyang mereka mengalami proses tenggelamnya Atlantis. Yang ketiga, percaya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat, atau dari nenek-nenek moyang mereka yang selamat dari tenggelamnya Atlantis. Yang keempat, percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan. Yang kelima, percaya kepada Lontara sebagai pegangan hidup mereka. Selanjutnya, kepercayaan Towani Tolotang. Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial di Kelurahan Amparita. Towani Tolotang juga merupakan sebutan bagi agama yang mereka anut. Kepercayaan Towani Tolotang bersumber dari kepercayaan tentang Sawe Ri Gading. Sebagaimana yang dipahami masyarakat Bugis pada umumnya, dalam masyarakat Towani Tolotang dikenal adanya pemimpin agama yang mereka sebut Uwa dan Uwata, yang sekaligus sebagai semacam kepala suku. Kelompok Uwa dan Uwata menempati posisi tertinggi dalam sistem pelapisan sosial di kalangan masyarakat Towani Tolotang. Ada satu keyakinan yang masih dipercayai Towani Tolotang, bahwa La Panaungi belum meninggal tetapi dia malang atau diangkat ke langit. Sebelum pergi, La Panaungi berpesan kepada kaumnya agar ajaran ini dipertahankan sampai dia turun kembali ke bumi. Pesan ini dipindahkan turun-temurun secara lisan dan diperpegangi oleh Towani Tolotang. Setiap agama tentunya mempunyai kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman dalam beribadat dan kontak sosial dengan anggota masyarakat yang lainnya. Kitab suci yang dijadikan pegangan oleh Towani Tolotang adalah kitab Lontara yang lazimnya disebut Sure Galigo, yang berisi 4 uraian pokok, yaitu Mula Ulona, Batara Guru, Tanggilina Sinapatie, Itebana Walan Range, Apongena Towanie. Lontara ini berisi petunjuk-petunjuk dan ajaran tentang kehidupan sebelum adanya dunia ini sampai setelah berakhirnya kehidupan di bumi.
Bagian terakhir dari keyakinan Tawani Tolotang adalah Apongena Tuanie, adalah riwayat ketika La Panaungi menerima sada dari Dewata Sawai sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, hubungan kepada alam. Tawani Tolotang sangat menghargai kelestarian alam. Adapun pesan-pesan atau ajaran yang mendukung hal tersebut adalah Nareko Itempai Batue, Lepaki Capu-capui Natomakeda Tania Idi Salah, Iyami Salah. Secara bahasa dapat diartikan, jika kita menendang batu, maka kita singgah dan mengelus-elusnya sambil berkata, "Bukan kamu yang salah, melainkan aku." Secara filosofis, mengandung makna yang sangat luas. Jika batu saja ditendang harus minta maaf, apalagi kepada sesama manusia. Batu adalah bagian dari alam, dan alam adalah sumber kehidupan yang wajib kita pelihara. Salah satu bukti pelestarian alam oleh masyarakat Tawani Tolotang adalah menjadikan alam Prinyameng sebagai wilayah hijau, membiarkannya ditumbuhi rumput dan sebagainya. Meskipun pemerintah pernah meminta untuk direnovasi, tetapi mereka tetap berupaya mempertahankan sebagaimana aslinya. Tawani Tolotang merupakan kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Sidanreng di Sulawesi Selatan. Kepercayaan ini secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi dengan beberapa jalur seperti jalur keturunan dan integrasi budaya. Seorang anak akan menganut ajaran ini apabila kedua orang tuanya pun menganut ajaran Tolotang. Begitu pula sebaliknya. Apabila penganut kepercayaan Tolotang menikah dengan Islam atau agama lain, kemungkinan besar merekalah yang akan pindah ajaran. Karenanya, mereka sangat menghindari perkawinan yang berbeda kepercayaan dengan mereka untuk tetap menjaga komunitasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Adapun salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.